bias dipermalukan sama Tuhan Allah Yesus entah itu untuk di ada pekerjaan, timur kita. pelayanan atau keluarganya, ya kan? Itu akan menjadi satu ingatan bagi Pak Tobias bahwa Pak Tobias pernah diingatkan oleh herder. Jangan sampai Tuhan Yesus yang kasih peringatan. Ya, jadi memang ya silakan bro. Izin Bu. Kalau saya nggak perempuan, nggak laki-laki. Kalau on cam tampil biasa aja sih. Emangnya mau ke foto model apa ya? Kuku panjang-panjang. Mau ngapain ya? Tampil sederhana aja. Nggak perlu kalau berapologet tuh pakai botok segala. Ya pakai bedak cukup lah. Kayak Bu Reda nih ya kan. Iya. Apa nih dandan dulu kan nih dandan lah ya dandan. Apa Nggak sih ada. biasa aja gitu. Biasa aja bang, hanya sikatan pakai krim gitu doang, gak ada apa-apa. Kalaupun ada ini merah-merah gitu ya itu mah filter bang. Filter itu. Pak Ion, itu ketua herder tuh kismin, ketua herder kismin, nggak ada Iya, uangnya untuk betul. botok. Buatnya ngaku-ngaku apologet, nggak cowok, nggak cewek, tampil sederhana aja kayak di TV, Natural aja pakai ya. kacamata, iya, natural juga nggak deh, pakai bedak deh ya, pakai bedak deh gitu. Jangan kukunya yang panjang-panjang, diniin ya, tampil bersaja aja, kan Terus menceritakan botok. firman Tuhan ya, bukannya tampil cerita make up gue mahal nih, bukan. Tapi cerita firman Tuhan menjelaskan. Bukan nih hidung gue ini nih lancip nih, bukan ya. Tampil aja seininya aja gitu. Lagian sayang apa enggak sih begituan, Bu? Gimana ya kalau buat Bu Reda sih ya, kalau misalnya ada apologet mengaku seperti itu ya, kalau ada toilet di depanku, ku masukin ke dalam toilet itu mukanya. Kalau dia mengaku apologet itu, tapi kalau dia tidak membawa firman ya Bang Ion, even dia buka baju itu is no problem for me. I don't care dan tidak akan saya lihat dan tidak saya ikuti, gitu aja. Tapi kalau dia bawa firman ya, sok-sok mengajar ya kan. Sekarang itu anaknya yang 3 sudah orang Kristen apa belum? Itu loh. Ya. Dan ini memang perempuan betina ini memang kenapa ini benar-benar kami terus tidak kompromi dengan perempuan ini, ya kan? Pembohongan publiknya sangat luar biasa, ya. Sampai detik ini dia tidak pernah mengakui bahwa dia itu pernah janda anak 3 dari ibunya si Audrey, ya, si Axel dan Kaya. Sampai detik ini dia tidak pernah mengakui itu. Dan yang paling membagongkan, ya, dia berbohong kepada pihak ortodok, ya, dan juga Romo yang menikahkan dia dengan berondong si Indra itu, teman-teman, ya, bahwa dia punya anak adopsi 3. Bayangin Bang Iona, dia berbohong dan dia membohongi seluruh orang Kristen di dunia ini. Dia bilang ke pihak ortodok dan juga termasuk kepada si Indra, si berondongnya ini, bahwa dia punya anak 3 adopsi. Bayangin Bang Ion. Teman-teman yang si Metraton dan teman saya Aderion seharusnya bergerak maju juga lah ya. Itu kan membawa nama ortodok. Dikit-dikit saya murid nih, jadi kalau kalian belum jadi murid jangan sosok ngeritik saya, kan begitu ya. Nah juga sebenarnya saya mau samperin Romonya juga bisa, saya kan tahu tempatnya ya. Tapi kalau kagak pindah ya, kalau pindah nggak tahu deh, saya nggak tahu kalau pindah. Makanya teman-teman, sekali lagi saya jadi bingung ya. Mereka malah menyerang teman-teman Kristen yang istilahnya nggak on cam gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika diajakin debat, alasannya Superboy, ada moderator. Kita kan mau diskusi, memangnya mau ngapain sih?
Lihat teman-teman ya. Bongbong, RK, dan Agatha, gue buka room tiap hari. Lo masuk aja juga kagak pernah. Nanti gue masuk ke room lo dibilangnya panti sosial. Apa ya, panti sosial? Apa ya namanya tuh? Pansos. Panti sosial. Pansos. Pansos. Ini pertemuan mereka dan ada 1-2 orang lagi sih sebenarnya di sampingnya si Metatron ya. Ini pertemuan mereka di Surabaya ya teman-teman ya. Dia bilang kan nggak kenal kan si Metatron. Udah banyak ya bukti-bukti yang membuktikan bahwa si perempuan ini adalah perempuan biadab ya, yang tidak punya moral dan tidak punya attitude sebagai orang Kristen teman-teman ya. Ini dan juga yang di cyber itu dia itu pas hamil si Kaya, anak yang ketiga teman-teman ya. Dan ini dia pertemuan sekitar beberapa tahun yang lalu di Surabaya teman-teman ya. Jadi memang perempuan ini adalah betina biadab yang harus dimusnahkan dari perapologetan kekristenan, teman-teman, ya. Jadi untuk siapapun yang mendukung perempuan ini, kenapa kami bukan membenci, ya, tetapi membenci semua perlakuannya yang benar-benar kurang ajar, mengotori kekristenan dengan apa? Menipu publik bahwa dia itu mengaku sampai detik ini dia tidak pernah mengakui orang Batak, sementara identitas dia sudah dia bantah bahwa sudah dia akui yang menyebarkan paspor saya dan ini saya adalah si penyakitan itu. Sekarang dia udah nggak menyerang lagi ya. Nah ini teman-teman ya, inilah muka si Hoda Jalang ini teman-teman ya, waktu dia bersama Prof Meta di Surabaya teman-teman. Lihat teman-teman ya. Ya, ini apakah ini bego ini? Nah ini, ya. Jadi saya akan tetap bersuara, ya. Tidak akan pernah mundur. Lihat teman-teman, ya. Sekali dibahas sama Herder, teman-teman, ya. Viewers yang tadinya 2.000, ya, 3.000, ya. Saat ini berapa? Maksimum 200. Ketika saya masuk di room si Ija, Ya. ketika data apa tuh? Data rekening ya. Ya. Maksudnya rekening itu bekas transferan yang udah 5 tahun lalu. Ada cetan si Agatha bilang, Coki buka data Sion. Parah nggak? Data-data gue dia dukung dibuka. Iya. Itu ada buktinya. Tapi saya waktu itu nggak perhatiin, tapi begitu nonton ada cetannya ya. Maksudnya suruh buka data saya. Nggak tahunya sebelum itu sudah dibongkar-bongkar sama si Ija tuh ya. Lagian kenapa gue? Nih yang lo bongkar di sini semuanya. Dia ketakutan apa gimana sih? Nih Ija maupun ya. Gini ada cerita lucu teman-teman, ada cerita lucu ya. Iya. Jadi setiap pagi, hampir setiap pagi, bukan tiap pagi, hampir setiap pagi, ketika saya masih live, Winep spill di roomnya dengan apa? Room saya gitu. Jadi dapat di relay ya. Lalu dikomen-komenin. Tahu nggak? Ketika dikena pelanggaran, siapa sih namanya si Cep ya? Si Cep ngomong begini. Kan saya juga lagi ngomong ya. Yon, bacot lo diam dulu Yon. Si Winep kena PL nih. Dalam hati gue mau juga lo yang bilang sama Winep supaya jangan spill di room gue. Betul nggak teman-teman? Betul, Mau betul. juga Aku nonton dibilang juga sama itu. Winep, lo stop dulu. Biar kagak kena PL. Masa gue yang disuruh diem sama si siapa sih? Si Cep ya? Cep. Padahal mereka yang nyerocos loh. Dan juga nunjuk-nunjukin itu. Gila memang. Oh, ampun. Lagian room gue nih, room si Bu Reda, lo spill coba. Enggak.
begitu ini dia kirim utusan naik ke room saya. Mau ngapain teman-teman? Supaya room si Winep nyampe ke saya. Dalam hati saya suruh Winepnya ke sini, jangan lo, saya turunin lah. Winep. Iya. Nenep mana Dia- berani. Dia kirim utusan ke komal saya. Lalu setel komalnya Winep supaya saya dengerin gitu. Di relay. Lucunya minta ampun. Iya, kan udah saya matiin tuh ya. Saya bilang, Winep setel Edis TV supaya rame. Setel Bu Sophie supaya rame. Model kayak gue. Kagak mau deh, gimana? Lanjut teman-teman, Bu. Lanjut, Bu. Iya, jadi gini ya, si Dubur inilah otaknya teman-teman. Ya, kalau dia orang Kristen tidak mungkin seperti itu teman-teman. Itu sih sudah dipastikan, apalagi dia kan sudah tinggal di luar negeri teman-teman. Tetapi karena memang otaknya ya tidak memegang iman yang benar ya, yaitu kekristenan teman-teman. Jadi dia mengaku Kristen itu hanyalah formalitas teman-teman. Ya, memang menyakitkan ini mulut Reda Marbun ini kalau didengar si anjing ini. Ya. Sakit memang, ya. Tapi ya itu derita kamu. Mana ARS-mu itu, Bodat? Hah? Mana si Iskariot, si Dejangingi udah kalian itu waktu itu kan. Oh, orang kalau melapor diam-diam udah jadi LP. Nah, itu yang benar. Ini belum apa-apa. Iya, jadi nanti yang menjemput Bang Rudy Yohanes nanti di Mana laporanmu, baby? Mana? Omong kosong doang. Nah, mana pelaporan si itu tuh, si Agatal itu tuh, si Agatal Puli yang di Samarinda. Mana klarifikasi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, mana? Sudah dipanggil itu udah ada panggilan pertama, kedua, ketiga, keempat, mana? Kok kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, pertama aja belum nyampe ke Jerman? Gimana sih? Pakai otak kalian, Makanya kalau masih ada netizen di sana ya kan, dan didukung para ODGJ seperti si Fefek Perawan tua itu, ya kan? Si tukang Gojek ya, si Shanterman ya kan, mengaku aparat, aduh, ampun. Astaga. Kalian bikin apapun itu teman-teman. Saya ini dibilang diisukan memakan uang donasi apa siapa itu namanya? Si tersadarkan. Coba. Aduh, ampun. Tunjukkan barang bukti, tolol. Jangan hanya congor doang kau, Bodat. Astaga, ya ampun. Ya, jadi sampai kapanpun, apapun yang kalian buat ya, Herder akan paling terdepan, kalah dengan Yamaha. Ya, itu orang tolol yang tidak punya duit, yang tidak punya pekerjaan, ya kan? Orang miskin, ya, mafia, penipu, tukang selingkuh, ya, tukang KDRT, tukang mabok, ya, tukang apa lagi di situ? Semua. Tukang ojek, tukang tambal, tukang nasi goreng. Gembel semua. Penyusup. Selangkangan. Iya, selangkangan. Ini sekarang bergabung semua di sana. Ya. Lucunya lagi, Bu. Ya, Si ya. siapa ya cerita di room saya. Ya. Dia pernah ditolongin apa sih? Galon ya, julukannya ya. Ya. Saya bilang galonnya dipulangin enggak, ambil isinya aja. Isi ulang dong. Iya, galon. Saya lupa ibu siapa ya. Oh Ibu siapa? ini, ibu ini, Sinta. ini. Bu Sinta. Kalau Ibu dibantu,
Ya kalau dibantu, tolong pulangin galonnya, jangan sama galon-galonnya diambil lagi, kelewatan juga sih. Jadi saya yang kena. Lanjut Bu, lanjut. Enggak, saya bingung loh ya teman-teman. Saya betul-betul bingung ya. Ini ya Kenapa bang. sih si Ini ya, Bang. Ija? Iya. Oh itu ya, waduh. Iya. Itu nggak ada anak kecil di rumah gue, di rumah gue. Yang saya bingung nih Bu ya, Iya. kenapa itu disimpan bukti apa rekening ya? Itu dapat hadiah yang punya BESA ada nggak? Itu kejadiannya 5 tahun loh. Lalu Aku aja ya. uangnya 250.000. Emang ya berarti dia nggak punya, yang nggak banyak ngirim-ngirim Bang Ion. Kalau sudah banyak ngirim-ngirim boro-boro. Aku aja Bang Ion, si Iskariot, si Gajang Ngingi, karena dia memposting, dia membuat postingan, dia bikin PT bahwa si Reda Marbun pernah berdonasi di GBI Kairos. Kalau Reda Marbun nggak pernah Bang. Kemarin juga nih, coba putarin Cipudan. Ini, siapkan Cipudan. Ini Bang Ion belum tahu ini. Ada gini loh Bang Ion. Ada dana besar, kalau dana besar masuk jalur khusus lewat bom-bom. Udah mendengar nggak ini Bang Ion? Kalau jalur Belum. besar. Belum ya? Belum. Oh, asu. Oke. Lanjut dulu Cyber. Sebentar. Siapkan Cipudan. Aku mau buka pintu doang. Loh, itu kan dia kan ngebatin banget gua notice soal 250 yang waktu dia pamer-pamer yang lu naik ke komalnya dia itu Bro Ion, tahu kan? Ada suara kah? Ada. Gua aja Ada. Ah, udah itu kan gua sindir-sindir di komal ini gitu kan. Ya kalau sekelas 250 itu ya jatuhnya kan $20, 20 dolar lah, $22 lah ya, sebagus-bagusnya dolar ya kan, kasar bicaranya. Ya maaf aja, mending lu balik aja nyangkul di Tegal ya kan, buka warteg gua bilang. Terus dia poinkan Betul. lagi masalahnya, kata dia walaupun itu uang mau berapapun, kata dia 10.000 uang, itulah bukti kau gembel di Amerika. Ya kan? Kalau gue jujur aja, gue belak-belakan aja gitu loh, bukan masalah nilainya Bro Ion, ya kan? Tapi Betul. seenggak cara dia itu kampung gitu loh, nggak layak lo jadi warga US ya kan? Mending lo balik buka warteg lo, ya? Gak Ya, cocok. kalau enggak lu bikin tuh ya kan, petakan ya kan, lu isi aja lu jadi mami-mami pelacur. Lebih berduit lu, loh. Nggak ada tai-tainya ya. Ya, aku kasih tahu nih. Ini banyak nih orang-orang Konoha di bawah ini. Mau sampai kemana 250, 200.000? Coba lu bawa ke mall. Jadi apa itu 200.000, 250? Gue mau tanya nih sama emak-emak deh, sama bapak-bapak deh di bawah deh. Ya kan? Jadi apa? Jangan lu pikir di mentang-mentang nominalnya segitu ya, lu pikir bisa buat beli apa ban Pajero gitu 250? Yang Iya gue kan? bingung, yang gue bingung nih Peggy, itu Ngebatin bukti dia tuh. bisa 5 tahun yang lalu disimpan buat apaan sih? Gue bingung dapat Iya hadiah buat dari pongak, BCA. iya buat pongaknya dia, buat angkuhnya dia yang nggak seberapa itu loh, ya kan? Buat sombongnya dia yang nggak seberapa itu, buat pongahnya dia kayak gitu kan? Dipikir gue kaget kali, wah gitu ya. Gue udah tahu lo bakalan begitu, sebab dulu kan gue deketnya minta ampun, gue kan di ininya. Tahu nggak begitu disebutin itu bantuan apa sih 250? Uang ongkos, uang obat, uang ini. Sisanya jadi 2 saset kopi, gue sisanya kalau dibilangin. Itu uang untuk bantu ibu-ibu yang ada di rumahnya, adanya MKC dulu. Gue jadi cerita deh tuh.
Dulu kan MKC di situ sebelum ketangkep. Lalu adiknya di situ juga. Nah, adiknya ngerawat ibu-ibu yang dibuang sama anaknya. Nah, gue disuruh ke situ. Saya bilang, Bu, saya nggak ada duit nih. Oh, nih, saya transfer nih. Beliin vitamin, beliin ini, beliin ini. Gue kirim buktinya. Sisa 2 saset kopi gue. Iya, kebetulan deket rumah. Mana yang disepil cuma itu doang? Ada lagi nggak? Nggak ada. Gue lah dibilang COVID. Paling-paling memang. Iya, Memang dibilang kejadian, COVID. memang kejadian itu ya. Begitu Ion berapa duit? Saya bilang enggak Bu, udah ada yang bayarin. Kalau gue minta waktu itu 3 jutaan. Dulu kan mahal. Betul-betul data-data kita jadi buat apaan tuh ya? Saya nggak enak ngelawan dia. Kenapa? 1, wanita, ya. 2, ya percuma juga. Iya betul betul. Dan memang itu Iya. tidak nggak apa-apa. Biarin itu tugas herder bro. Kasian nanti segitu aja kan, bro ikut aja terseret-seret ya kan. Udah mau di nanti kita dukung aja nanti semua Islam yang ada di Timur Tengah. Kalau yang ada di Konoha kan kecil. Semua aja nanti saya bantu juga ya, dubur ya. Tenang aja, tenang. Gak usah digubris, Narasinya Bang. begini loh. Narasinya begini. Lihat nih teman-teman Islam ya, perhatiin komal-komal. Masa kita yang diperhatiin nih paling-paling ya. Iya. Masih. Udah Kak, udah bisa diputar. Tunggu, Kak. Oh iya. Silakan. Nggak ngerti aku Mama Sanggul. Kamu aja nanti. Ya. Lanjut. Ya. Ya, silakan. Kak Cipudan. Beda. Ya, shalom Pak. Beda Muslim Kristen. Selamat siang dari Jerman, Auri. Pak Bu juga. Shalom. Teman-teman ada yang mau disampaikan Bu? Ya, Muslim Kristen, Kristen ya? Kristen lah. Oh iya. Iya. Saya sangat ini juga approach to grup bom semuanya. Itu memang nomor WA Pak Bom ada di mana Pak? Jadi kita bisa transfer kemana? Sebentar Bu, ya saja WA dulu. Oke. Jadi nanti ya. Ibu ambil nomor HP saya ada di YouTube, Solata BM2. Coba Ibu ketik, ada handphone, coba ketik YouTube, Solata BM2 Apologet. Di situ di layar ada nomor telepon besar, besar situ. Nanti Ibu WA ke saya. Kalau Ibu mau sumbang yang besar, Ibu silakan telepon saya. Tapi kalau Ibu mau sumbang berapa, Ibu langsung nanti kirim bukti pengiriman, saya kirim nomor rekening, terus nanti Ibu kirim ke rekening itu, terus Ibu kirim bukti ke saya sebagai bukti aktif. Ya, Karena ini nanti semua terbuka, transparan. Ibu hanya pengen tahu aja enggak lah. Ibu kan kalau kita mau Enggak, ngasih maksudnya, iya, enggak enggak harus untuk kita juga admin toh. harus ada curiga atau apalah, kita kan Iya. sama-sama anak Tuhan ya, harus saling mensupport ya. Jadi karena kan anak Batak termasuk the hero lah pada saat ini ya. Iya. Jadi jangan sampai bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu lah, buat kasihan juga kan dianya ya, karena punya keluarga juga. Jadi kalau bukan kita yang menolong ya siapa lagi gitu ya. Jadi gitu aja Pak Bom ya, terima kasih, selamat siang semuanya ya, God bless you, bye bye. Ingat ya, yang besar telepon dia ya. Wow. Aku mau tanya nih sama Kak Reda, itu kok ada kalimat Pak Bom gitu? Itu Reda Marbum atau Reda Silalahi? Bukan, tunggu Pada dulu waktu PG, itu. tunggu dulu PG. Jadi itu kan kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman jejak digital itu adikku PG tidak akan pernah bisa dibohongi. Jadi di situ kakak memang itulah makanya kakak ini sudah semakin jadi batu, jadi besi yang sangat keras saat ini
untuk membasmi kebohongan itu. Ketulusan hati, kejujuran kita untuk mensupport anak-anak Tuhan itu diperlakukan dengan seperti itu. Jadi kakak itu memang di situ masih polos, masih perawan PG. Ya. Jadi di situ kakak jujur gitu loh. Aku pikir kejadiannya baru seminggu. Aduh. Astaga. Kayaknya tadi Bang PG bikin kopi deh tadi. Kalau saya protesnya begini ya. Protes nih. Udah gede, minta yang kecilan. Jangan yang gede, makin gede juga. Berarti Bro Ion ya. Itu ada rekening yang jumbonya ya, khusus ya dia ya, jalurnya Iya, ya, khusus. kalau yang jumbo. Enggak boleh serakah. Dia kan udah gede nih. Oh, kalau yang gede sama yang kecil aja deh tuh. Saya udah gede, saya yang kecil-kecil. Maksud gua begitu. Jangan udah gede mau lebih gede lah. Ion pelan-pelan pedas juga ya kak ya. Maknanya Dalam. iya, makna kalimatnya iya dalam loh. Ya. Sampai berasa ke itu, liver itu biasanya. Karena jujur teman-teman. Sekarang kan setelah diputar sama Cipudan, karena itu kan netizen yang bersuara. Ternyata dia sudah lama sekali mengikuti saya teman-teman. Bayangin sampai dia merekam yang seperti itu teman-teman. Saya tidak tahu. Ya, jadi semakin ku ingat-ingat lah. Oh, waktu itu memang perasaanku udah nggak enak teman-teman. Kok masa ada seperti ini gitu loh teman-teman ya. Saya sudah nggak nyaman lagi hati saya pada saat itu karena udah digituin kan. Jalur besar khusus nanti lewat saya. Ada apa ini baru sekarang ini aku jadi semakin ingat teman-teman gitu loh. Tapi yang intinya saya nggak pernah saya mengungkapkan saya pernah masuk dulu ke tempatnya si Bom untuk mentransfer ke Sianabat. Ada pernah nggak? Nggak pernah teman-teman. Oh, ada yang masih ini katanya Cipudan, putar ulang katanya masih banyak yang mau diputar ulang. Ya, sekali lagi ya, yuk, ayo putar lagi deh. Aku sambil makan teman-teman ya. Kak Cipudan. Muslim Kristen. Selamat siang dari Jerman, Audi. Pak Bom juga. Salam. Teman-teman ada yang mau disampaikan Bu? Ya, Kristen ya. Kristen lah. Oh iya. Iya. Saya sangat ini juga approach to grup Pak Bom semuanya. Itu memang nomor WA Pak Bom ada di mana Pak? Jadi kita bisa transfer kemana? Sebentar Bu, ya saja WA dulu. Oke. Jadi nanti ya. Ibu ambil nomor HP saya ada di YouTube Solata BM2. Coba Ibu ketik ada handphone, coba ketik YouTube Solata BM2 Apologet. Di situ di layar ada nomor telepon besar, besar situ. Nanti Ibu WA ke saya. Kalau Ibu mau sumbang yang besar, Ibu silakan telepon saya. Tapi kalau Ibu mau sumbang berapa, Ibu langsung nanti kirim bukti pengiriman. Saya kirim nomor rekening, terus nanti Ibu kirim ke rekening itu, terus Ibu kirim bukti ke saya sebagai bukti aktif. Karena ini nanti semua terbuka transparan. Ibu hanya pengen tahu aja lah. Ibu kan kalau kita mau ngasih, maksudnya, nggak harus untuk kita juga admin harus ada curiga atau apalah. Kita makan sama-sama anak Tuhan ya, harus saling mensupport ya. Jadi karena kan anak Batak termasuk the hero lah pada saat ini ya. Jadi jangan sampai bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu lah, buat kasihan juga kan dianya ya, karena punya keluarga juga. Jadi kalau bukan kita yang menolong ya siapa lagi gitu ya. Jadi gitu aja Pak Bom ya, terima kasih, selamat siang semuanya ya, God bless you, bye bye. Itu waktu momotnya Sis Audrey ya. Silakan teman-teman, ku lanjut dulu makanku. Sis Audrey itu waktu itu. Mana kau Audrey? Iya, mau. Audrey coba reka ulangan lagi, reka ulang ini. Audrey, coba tanya ini Ibu Reda dari mana? Coba disinkronkan Audrey. Ada cerita lucu nih waktu di Komal saya ya. Dulu ya. Begitu Pak Bom naik,
Ya, pada bangga lah ya dia naik lah ya. Teman-teman salam, oh saya begini, saya udah tahu Pak Bom Bom. Lalu begitu, kalau kalian mau nomor HP saya ada di YouTube. Terus saya bilang, enggak Pak, saya kagak mau Pak, kagak ada saya. Enggak, dicatat aja dulu. Enggak Pak, saya nggak ada. Terus teman-teman nanyain, ada apaan sih Bang Ion? Nggak ada duit gue, pasti kalau catat nomor ya pasti minta duit lah. Mungkin marahnya di situ kali Bom Bom tuh ya. Asal gue kan asal dicatat udah. Itu dulu ya, sering sekali bawa apa. Ya apalagi kasus dulu ya. Memang dari dulu ya. Dia kalau ada urusan, dia senangnya memakai tangan orang, teman-teman. Ya, misalnya dia berseteru sama Edis TV, dia pakai tangan orang. Berseru sama Bu Reda, dia pakai tangan orang. Berani nggak sih ngadapin? Nggak berani, teman-teman. Dulu berserunya sama Malina. Nah, karena Malina sering ada di room saya, lalu saya lah yang diinin. Masa suapnya cuma topi? Mana mau? Gue dikasih duit 20 juta waktu itu. Ya. Dikasih 20 juta, gue kagak mau. Gimana yang topi? Jadi disitulah. Lalu saya pakai ayat Alkitab. Saya ingat betul tuh waktu di telepon-teleponan. Di situ ada saksinya, ada 2 orang ya. Saya pakai Amsal 26 ayat 17. Lo yang punya urusan sama si Malina dulu pakai orang lain. Tapi dia sekarang udah satu tim juga ya dia ya. Udah duduk. Tapi gak intens bang, gak intens. Lanjut teman-teman. Aku lagi makan juga ini. Si itu ada di YouTube teman-teman ya. Kalau Bom Bom sendiri bilang dia orang nomor 1 yang protes semuanya. Itu ada di YouTube. Jadi yang biang rusuh siapa? Ya dia. Itu di menit keberapa bro? Biar di save sama ini, sama arsip. Beda video lagi, beda video. Oh beda. Beda video ntar. Yang pas gue sebelum gue masuk ke room dia, itu videonya. Yang semua ditantangin, Edis TV, Bu Sophie, Ion, Bu Maksa. Begitu gue naik langsung nanya. Ujung-ujungnya Sebegitu paniknya ya kondisinya si Ijah ya. Iya, sampai help me-nya sampai ke sebelah loh. Sebegitu paniknya dia. Tapi keren sih, ngucap nama Ion, nama-nama yang lain, ada Humairoh juga. Sebegitu paniknya dia ndak sadar bahwa dia itu lebih terkenal. Lebih-lebih antu blaunya. Iya loh. Lebih-lebih antu Sampai blaunya. masuk TV One cuy. Makan bebong kan gara-gara kasusnya itu, benar nggak? Betul. Kalau mau nunjukin tentang kayak begitu banyak kau dubur. Aduh. Sampai di arsipnya TV One ada tuh. Sepertinya setelah aku masuk ke roomnya itu, di situ hati saya tidak nyaman waktu itu. Di situ saya ketemuan sama si Skala. Kalau nggak salah ya, dari situ. Tapi belum, masih kita membicarakan tentang. Nah, kalau masalah apologet ini kami selalu bertelepon, belum kami angkat ke publik gitu loh. Kayaknya itu sih kejadiannya itu. Ya. Dari situ kayaknya, dari kejadian itu. Iya kayaknya. Kok masa saya diinterogasi jalur besar? Ini kayaknya seperti itu sih pertemuan saya dengan Skala. Kayaknya seperti itu teman-teman. Ya. Lanjut teman-teman yang
yang lain. Sahabat ODGJ, nggak ada yang mau disampaikan, bro? Ya jelas kita baru tahu toh bahwa musuh bersama kita bukan orang-orang yang di luar akidah, tapi justru di dalam, yaitu bom-bom bersama. Bom-bom, yaitu berulang-ulang, kita nggak capek kok. Kalau orang bilang, kok itu yang diomongin, orang jelas-jelas dia juga mengaku bahwa dia yang paling hebat. Jadi awal mula sumber kekacauan ini dari namanya bom-bom. Dari itu, karena cinta akan uang, sumber dari kejahatan. Bom-bom itu tipu-tipunya jago. Apalagi ya kita nggak bicara tentang SARA atau, tapi ya kelompok mereka seperti itu. Tadi kemarin dia ancam siapa lagi, teman yang Manokwari toh, makanya dia bilang dia sekarang di Jakarta toh. Ya coba aja kita dia mau ketemuin saya. Saya pikir kalau dia ada di tempat alamatnya, yang saya datengin Mbak ODGJ nih, teman-teman ODGJ. Jadi jelas dari tempat inilah kita bisa tahu bahwa apologet selama ini seperti bangkai yang tidak tercium. Tapi ketika ada Kak Reda, Kak Skala yang dulu dianggap naif, ya maaf kata-kata naif, dianggap hal-hal yang dipikir merusak, ternyata memperbaiki. Kenapa memperbaiki? Loh, kita anak-anak Tuhan yang memang harus clean the clean. Tadi kan ada wacananya si Agatha, kita nggak usah munafik bahwa apologet butuh uang. Ya lu, kalau gue enggak, gue kalau dikasih uang iya, tapi orientasi saya bukan uang. Betul. Nah dia menyimpulkan, artinya apa? Iblis sedang mencengkram. Iblis sudah mencengkram. Apa yang diperkatakan sama namanya Agatha, ya itu akan terjadi dan dia akan menjual. Karena selama ini pelayanan dia hanya pelayanan seperti itu, nggak interaksi, jadi nggak ada kenyamanan, nggak ada volume atau kalau dibilang tuh nggak ada tingkatan, ngemeng-ngemeng. Makanya karena dia nggak punya netizennya bertambah, ya mereka buatlah namanya validasi, melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tahu, tapi lakukan supaya dia dikenal. Tapi tetap aja ada masanya, ya kan? Ada masa waktunya bahwa orang tersebut tidak mewakili apa yang disebut dengan kebenaran. Jadi sekarang kesana kemari cari pembenaran, ya kan? Satu-satu loh teman-teman. Saya lihat satu-satu. Ini ada Bang Bintang toh, satu-satu. Kita nggak berusaha untuk jatuhkan, tapi untuk menangkal siasat jahat dia itu yang kita lakukan. Tapi ketika dia terbuka dan aibnya ditonton oleh berjuta orang yang nonton, ya akhirnya siapa dia? Nah ini salah satu cengkeraman iblis. Nggak bertobat. Bom-bom sok pinter firman. Saya sih bukan jagoin Bang Ion ya. Ayo argumen sama Bang Ion. Kalau nggak dia langsung kempes perut. Ya, karena nggak punya ilmu, hanya didukung karena banyak orang yang selama ini, ya maaf netizen yang nggak mengerti, seolah-olah bom-bom mewakili kekristenan. Ternyata pengkhianat, menjual seluruh, termasuk Agatha itu dijual. Siapa yang jual? Bom-bom. Banyak. Makanya kalau kamu mau, kami sahabat sama teman-teman dari kelompok mereka. Makanya kalau tadi dia ngancam, kami bukan so tahu, kami siap akan tampil untuk kasih mengerti sama mereka. Kita udah di Jakarta khususnya toh, kecuali yang kampung-kampung, kita udah mengerti. Jadi
justru kita bisa kejar tuh si pefitnah. Bahkan dubur kan itu target loh, karena sangat tidak manusiawi omongannya. Nyebut-nyebut herder, coba sebut herder melukai orang-orang. Enggak, saya nanti ngomong sama, bila perlu saya ngomong di seluruh banyak orang. Jadi teman-teman don't worry. Ini karena dia udah benar kata Kak Reda, kata udah kebakaran apa, udah kegelisahannya semakin meningkat. Apalagi mau ngomong, apalagi, ya kan? Selama ini akhirnya tawar hati Firman yang bisa cari kesalahan dan kelemahan orang-orang yang beroposisi. Tapi selama dia cari nggak ketemu. Akhirnya memframing, memalsukan data. Orang tahu ngomong apapun kamu siapa. Jadi teman-teman, apa yang dia perbuat selama ini siap. Saya juga banyak kekurangan, tapi saya selalu introspeksi. Dan apa yang saya omong ini hanya target saya kepada apa yang pernah saya omong di bulan Desember lalu kepada Bom-Bom. Karena dia kan kenal, terus dia mau menyatakan, kita malu. Kita bukan penginjil, tapi memberitakan firman lewat cara hidup, lewat interaksi. Kalau ditanyain, lo kok si gendut itu pendeta palsu dibiarin? Tapi kita udah tegur, tapi tetap membias, biar nanti waktu Tuhan yang berjalan. Ya kan? Juga Pak Tobias, kami kan kenal sama Pak Tobias, bijak lah. Kami nggak memusuhi Pak Tobias, tapi bijak. Pak Tobias kan figur. Kalau Pak menempatkan posisi kepada hal yang baik. Tapi ini kan dalam waktu persimpangan atau geofadis. Ya saya tidak menggurui Pak Tobias, mungkin lebih bijaksana, tapi coba tolong lebih baik, ya kan? Buatlah sebuah edukasi yang luar biasa, ya kan? Misalnya kita pernah juga angkatan duluan saya kan di pelayanan orang-orang Korea, ya kan? Nah itu coba aja, itu yang lebih baik dan lebih utama, kita kumpulin anak-anak Jakarta atau anak-anak muda. Kami siap daripada ngemeng-ngemeng nggak karuan, akhirnya apa? Ya nama baik. Dan ini I'm sorry, saya di Jakarta bisa ditemui Pak Tobias. Kami satu rumpun, hanya bedanya saya nggak pernah tampil. Nah itu tetap semangat, tapi ubahlah pandangan cara Pak Tobias menempatkan posisi. Oke, juga teman-teman yang lain yang udah tiarap, berdoalah supaya tiarap mungkin bisa nanti, jangan sampai ketiduran terus. Jadi itu yang kami sampaikan, ya kan? Mungkin ada di bawah ada Pak Amin Wijaya dan orang-orang. Mungkin kami bukan mundur, kami monitor biar teman-teman ikut ambil bagian bicara, dan kami mohon Ketua Herder kami turun monitor di bawah karena ada teman-teman yang antusias di bawah. Oke, terima kasih Bang Yon. Mantap semua, nggak kami sebut satu persatu, nanti kita keren. Sekali lagi Bang Yon, kita bukan orang yang dibayar, ya kan? Bang Yon kan sering, jadi kalau ada orang yang punya uang, ya uang dia bijaksana atau uang menjadi uang yang bisa menghancurkan. Jadi kita hamba Tuhan yang transparan. Oke, thank you. Saya turun karena ada Pak Amin, ada banyak teman-teman nih yang kayaknya oke banget nih hari ini. Saya juga Bu Reda, saya minta izin juga ya, mau mandi nih. Teman-teman semangat selalu ya semuanya ya. Makasih ya Tetap jaga, Bang Ion sama jaga rumahnya. Pak Sabto. Dan Yesus Tetap memberkati. jaga apa sih? Jaga Jaga kebersamaan, jangan kirain sampai jaga ujung. digoyak-goyak. Ya, salam Bu Reda. Tuhan Yesus Thank you. memberkati. Ya, tetap Sarang semangat Bang Ion. Selamat pagi Bu Reda dan semuanya. Aduh, Bu Reda lagi. Ampun. Aku tuh sepertinya kayak Hawaii sama Peggy. lagi di mana? Lagi di Hawaii sama PG jualan tahu gejrot. Halo, Lisoy Galarua. Ini si Babe? Si Babe kah? Bukan. Halo, Lisoy Galarua.
temannya Babe ini. Ya, Kak. Udah. Salam, Ibu. Salam. Ya, galerianya beda dengan Bu Lisoy ini atau beda lagi? Iya. Iya, Sama kayaknya, dua Kak. akun. Iya, sama. Oh, Yang satu kayaknya nggak tahu, nggak bisa dipakai. oh gitu. Iya. Apa ini? Ya, silakan mendengar aja dulu Kak. Ribut banget, nggak nyaman didengar ya. Mendengar aja dulu. Yang lain dulu bernarasi supaya kondusif. Ada yang di bawah kan banyak yang pakai headset gitu, ataupun yang di atas pakai headset nggak nyaman ke kuping ya. Jadi mendengar aja dulu Kak. Nanti kalau udah nyaman baru bernarasi ya. Silakan tadi Kak Francisca. Aku lagi di Lansia. jalan sini, lagi nggak enak. Aku dengar Oh. aja. Oke. Oke. Ya. Mama Sanggul apa itu tadi, Dek? Silakan Mama Sanggul. Tobias pamer uang bukan karakter Kristus. Oh, pamer uang toh? Oh ya? Banyak uangnya. Oh ya? Tapi banyak juga gua mah nggak mau sih karena gua miskin, nggak butuh duit gua. Jujur cemen-cemen. Mama Sanggul monitor. Pamer di komal-komal. Iya, Kak. Oh ya. Kenapa, Kak? Tadi apa itu tadi yang di telepon yang di WhatsApp? Nggak ngerti Kakak. Ini kan Kakak lagi ini dipakai HP-nya. Jadi Oke. Kakak, kalau yang itu mah sudah. Itu mah sudah hancur lebur jadi debu. Mendingan yang itu loh, Kak. Yang Umekos 221 sama Pak Uban. Yang kita Ubah itu siapa? Ubah siapa? Uban? Uban nggak tahu Uban? Pak Uban nggak tahu. Oh, Uban. Ya, aduh. Maaf. Ada si. Oh, si itu Iya, Kak. penyusup. Itu yang disonding terus, Kak. Iya, kasihan tuh Minang Krisan masih nungguin di situ tuh. Oh iya. Tar dulu ya. Sebenarnya ada sih yang mau Kakak tunjukin, tapi masuk di HP ini. Aduh, gimana caranya ya? Sebentar. Gimana caranya ya? Kalau Yang orang Sri Mulat ini loh. Iya. sebentar ya, aku sebenarnya ada yang berkaitan dengan para gembel-gembel ini. Anggota Sri Mulat dia ini. Janganlah, Sri Mulat itu kan artis, bro. Enggak, pelawak. Genrenya yang kita ambil. Di situ nggak usah dicocokkan sama Sri Mulat ini, Cyber. Nggak level Sri Mulat ini. Nah, maksudnya Bilang genrenya, aja. Kak. Genrenya. Oh, genre-nya. Oh, Iya, gitu. pelawak. Iya. Ini cocoknya pelawak di mana bilang? Pelawak Ya. di apa? Di rumah sakit jiwa. Cocoknya rumah sakit jiwa ini. Kan orang Sok-sokan. yang kurang waras ya mau ngomong kayak gitu. Betul. Kan. Kalau waras dia tidak akan ngomong begitu. Jadi kita anggap aja dia orang tidak waras. ODGJ. Gitu. Iya, kalau waras dia tidak akan mau dia ngomong kayak gitu. Oke, kita anggap aja dia ODGJ.
Iya, udah gembel, sok-sokan, mau nantang-nantangin orang, udah beberapa kali ditungguin. Mulut besar kau. Alah. Dikira dengan ngamuk-ngamuk kayak begitu terus kita takut gitu. Aduh, ketawa kita. Lah emang Tantangin siapa Minang sih? Kristen datang. Iya. Ditantang babe juga kapan hari, udah ditungguin, gak dateng. Iya enggak datang. Bacotnya banyak, banyak bacot. Nantan-nantan di Mangga Besar juga gak dateng. Bundir kau, beneran. Jangan ngomong doang. Oh muncul bundir kau. Itu si Mama Sisa sambung. Nanti saya suruh orang FPI menggeruduk gerejanya, menggeruduk dia. Mana? Oh, tamparkan nanti babako tuh. Kiranya takut kita sama ini. Iya. Malu. Nih tuh, giginya kayak gigi Dracula loh, Cyber. Iya. Lihat Dracula kan? Gak, Dracula lebih bagus daripada giginya dia ini, Kak. Ini ada yang membagongkan ini Hamuna. Nih chattingan si babi jalang ini teman-teman ya di room orang ya. Si pesundal itu kalian lihat lah teman-teman, coba ya, nih para lunte bergabung ya. Lihat. Si botak curhat juga curhatin Reda. Oh, Reda bongkar identitasnya Sipi. Para herder bongkar identitas Sipi. Nah, lihatlah teman-teman. Hah? Coba. Identitas siapa gitu loh. Nih ngomong doang ini si babi jalang ini. Ngomong doang. Bapak dua anak dua ini, sobi PCS ini, colmek 3 jari ini, si anjing ini. Iya. Mana laporanmu, babi? Iya. Tuh lihatlah matanya itu lagi menunggu totong tuh. Buat dia ocok-ocok. Rela cerai demi laki-laki demi totong kau babi. Ngeri loh. Sebentar ya. Jadi teman-teman, apa yang digaungkan oleh tim herder selama ini teman-teman, ya, tidak meleset 0, sekian %, teman-teman, ya. Apa yang digaungkan oleh tim herder teman-teman benar-benar tepat sasaran teman-teman, ya. Tepat sasaran. Kalau kita ini sudah disusupi oleh penyusup teman-teman, ya. Kalau orang Kristen Oten yang ada di Konoha ini saat ini disusupi oleh para RT6 ataupun itu iblis atau Soitan, tervalidasi dan terkonfirmasi. Ya betul dia. Naik skala, naik dek, ya. Ini nih ya, naik skala, biar kakak bikin 10, ya. Tervalidasi dan terkonfirmasi teman-teman, sungguh nekat yang nyata. Wih, luar biasa teman-teman. Shalom Kak. Sudah kok 9 lagi ini roomnya. Oh ini Mama Sanggul, ya. Kencangkan tetap layarnya teman-teman. Oh ini udah C4 lagi dia. Udah C4 loh, cuman 2 hari langsung C4 loh. Keras pula ini roomnya bah. Ya. Kita hindari dulu untuk ke PL teman-teman. Jadi kalau bisa nanti kalau ada video-video seperti itu teman-teman, biarlah nanti itu tugas bintang juga atau teman-teman yang lain nanti untuk memutarkan teman-teman ya. Ini ya teman-teman.
Inilah acara para penyusup itu tadi malam, teman-teman. Yang notabene Bro Edis TV tidak mengenal para penyusup ini dan tidak pernah menyenggol namanya dan tidak kenal sama sekali para gembel-gembel ini. Cuman tadi malam saya tidak pakai saya tidak masuk ke sana, teman-teman. Karena apa? Ya viewersnya juga kan paling 2,5 ekor. Jadi para penyusup ini ya seiring waktu ya mereka akan tenggelam dan akan menjadi tukang rongsok kembali. Perhatikan teman-teman. Inilah room si penyusup ini tadi malam. Subuh waktu Indonesia, teman-teman. Ya. Jadi kalau berita dari herder itu selalu membuktikan ya, berdasarkan bukti, teman-teman. Lihat, teman-teman. Ya. Di roomnya si rest area. Nama rest area Breaking News. Oh, Tuhan Yesus, tolong. Tolong. Ya. Si gembala sapi. Ya, inilah terkonfirmasi, tervalidasi teman-teman bahwa memang mereka adalah penyusup, teman-teman. Ya, masih dipakai apa? Rest area al-murtad kafir untuk pemula. Wow, luar biasa teman-teman ya. Jadi ya, indah pada waktunya dan narasi mereka dan perilaku mereka. Mereka sendirilah yang membongkar mereka bahwa mereka sebenarnya adalah penyusup yang sejati. Judulnya di situ Tuhan Maha Santuy. Judul teman-teman, gak tahu aku udah umur 50 berapa aku ini baru tahu aku Tuhan Maha Santuy. Ya, yang aku tahu Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mulia apa baru kali ini teman-teman ya. Tuhan Maha Santuy. Santuy ya. Santuy. Lihatlah teman-teman. Ya. Lihat teman-teman. Tervalidasi kan teman-teman? Ya, tervalidasi loh teman-teman. 100% mereka ini bukanlah orang Kristen. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang menolak semua perapologetan Bro Edis TV, mereka dipastikan adalah penyusup ataupun bayaran teman-teman. Ya. Bayaran seperti apa? Bisa dia sebagai oten sudah bekerja sama dengan mereka. Ya. Eda itu kenapa gambar Bang Edis? Ya ampun. Itu ya inilah pekerjaan murtadin. Ya, inilah murtadin ya yang mengaku murtadin selama ini teman-teman, ya asuhan dari siapa namanya itu? Umi Fadilah, ya. Ya. Ini adalah semua yang ada di dalam ini adalah asuhan dari Umi Fadilah yang mengaku-mengaku sebagai murtadin dari Islam masuk ke Kristen, tapi mereka menolak juga apologet Kristen yang original oten dari lahirnya seperti Bro Edis. Ya, lihat teman-teman. Ya, inilah dia teman-teman ya. Jadi saya sudah bilang, seiring waktu akan menjawab. Tetapi apapun yang dikerjakan mereka, ya pasti apa narasi mereka, apa yang diperbuat mereka, ya mereka sendirilah nanti yang memberitahu bahwa mereka semua adalah penyusup. Ya, ini teman-teman ya. Ya,
Jadi saya sarankan karena kami apa salah Edis TV? Ya. Jadi begini teman-teman. Saya sarankan kepada semua yang merasa sudah nyaman selama ini tinggal pajang nomor rekening, tinggal pajang saweria, ya. Tolong berhati-hati. Bisa-bisa kami tim herder akan berurusan dengan Anda. Dimanapun kamu di langit ke-8, 9, 10, ke-11, kami tidak akan susah untuk mendapatkan Anda. Dan ingat baik-baik teman-teman, ya, para penyusup-penyusup ini, ya, memang terkonfirmasi dan tervalidasi, ya, semua yang kami bicarakan dari beberapa bulan yang lalu bersama dengan Bang Putra Amerika, California, teman-teman. Dan saya sarankan ya, buat apologet, kalau kamu berapologet ya, mohon hapus semua nomor rekeningmu dan kamu bertobat, ya. Hapus semua dari kontenmu, ya. Karena kalau kamu masih seperti itu, ya, tutup, kalau enggak kami tenggelamkan kau. Bertobat. Jangan sampai mempermainkan kekristenan itu dengan kamu sebagai pengemis berlevel apologet, ataupun pendeta, ataupun debater, ataupun pengajar, ataupun penginjil Islamologi. Kami tidak setuju sebagai orang Kristen yang sejatinya, ya, kita itu dijadikan kepala, tidak pernah dijadikan ekor oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau untuk Edis Sidabutar, memang dia sudah memberikan hidupnya, dan sekarang ini kalian lihat dia nggak live, ngapain dia? Kerja, tolol. Ya, kerja. Dan ingat baik-baik, bukan sesuatu hal yang gampang mereka lakukan itu, teman-teman. Ya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan semua kenyamanannya di Konoha-san. Demi apa? Supaya bisa speak up lebih leluasa dan merdeka, ya, freedom untuk mengucapkan keimanannya, untuk memiroring Alkitabnya. Karena apa? Selalu dipersekusi, selalu diubrak-abrik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini siapa ini si goblok ini? Biasa saja. Spam terus kau anjing ya, lonte. Hah? Kok ini aja typinganmu, babi? Hah? Anjing, keluar kau dari sini kau, babi. Kau spam itu room kau, babi kau. Goblok. Pakai otak kau, biadab. Lu jangan kira mau 100 juta ya viewers di sini. Saya perhatikan typingan. Goblok kau, babi. Kurang ajar. Ini nih ya, saran saya ya. Kalaupun ada kadrun yang masuk ke sini ya, buka otak kau itu ya, bodat. Ya, lihat negara-negara di luar ini ya. Even ada perbedaan ya, taktik politik yang keras antara Eropa misalnya dengan Amerika, tidak pernah berperang. Ingat itu baik-baik, anjing. Kesel gua. Mabok agama terus kau di situ kau. Biadab kau. Apa sih yang diuntungkan dari agama-agama itu? Agamamu, agamaku. Ya? Mabok agama terus. Kurang ajar. Dumana Mora, kalau kau tidak mau mendengar, kalau kau menganggap kasar, keluar kau. Ya, ingat baik-baik. Di mana sekarang ada negara damai? Ya? Kalau semuanya negara miskin. Biar paham kau. Yang direpotin siapa sekarang? Eropa. Amerika. Kenapa kalian kalau berperang misalnya di itu tuh yang di Taliban atau mereka, kenapa nggak pergi ke Arab? Kurang ajar. Lihat ini sebentar lagi nih. Amerika sudah melancarkan bom ke Iran. Tahu rasa kau, biar rata kau semua. Ini A1. Ada nggak itu dikumandangkan di Konoha? Nggak akan, ditutup-tutupi. Tahu kau? Sudah dilancarkan
serangan bom ke Iran? Ada itu di TV, di apa? Di Konoha? Nggak akan ada. Yang masuk kebanyakan itu, Kak, beritanya. Kebalikannya. Iya. Biar tahu kalian membenci Israel, tapi diituin internetnya diikutin. Naik Om Burhan. Biadab. Tap-tap layar, naik Om Burhan. Cipuran ke bawah dulu ya, Dek ya. Kesal gua. Kesini hanya bikin rusuh-rusuh aja, hanya bertyping-typing. Ingat, negara kau itu negara miskin, tolong. Kalau nggak dibantu sama orang luar, kau itu nggak akan makan di sana, bodat. Kalau nggak ada warning dari orang luar, dari negara-negara maju, kau pun dijadikan budak kau di sana, kau. Kesel gua. Tahu kalian di sini nggak ada lagi di Banhop di kota saya ini peminta-minta seperti ini. Siapa yang membasmi? Reda Marbun. Nggak ada lagi, nggak ada. Iya, saya di sini polisi Toba. Kau dan keluarga lahir di mana? Dia di negara miskin, tolong. Emang gua bangga-banggain negara Jerman kayak gitu, hah? Makanya saya nge-live seperti ini karena saya memperhatikan negara kelahiran saya, bodat. Paham kau? Apa kontribusimu di dunia ini? Apa? Mungkin kau kalau perempuan hanya bunting doang, ngangkang doang, gitu doang kau, tolol. Kalau gua, tahu kau, saya pembayar pajak terbesar di Konoha. Biar tahu kau. Ini nomorku, tahu nggak? Nggak pernah diblokir oleh pihak kepemerintahan Indonesia. Biar tahu kau, bodat, lepet. Nggak aktif itu, tapi bisa dipakai. Biar tahu kau, ya kenapa? Berarti Reda Marbun itu diperhatikan. Kurang ajar. Iya, beternak manusia aja kalian di situ. Ya gitu, yang itu tuh tusbol itu. Tolong itu diperhatikan. Perhatikan. Saya pun di sini akan menyuarakan terus, ya, supaya kadrun-kadrun itu tidak bisa leluasa di sini. Dan saya akan terus memperjuangkan itu. Nih, Bro Om Burhan nanti di Belanda, semakin lama di sana, dia akan semakin bisa merayap ke sana kemari nanti sayapnya itu di Belanda. Ya, kalau ada itu kadrun yang minta-minta, saya bantai langsung itu. Itu. Paling senang saya. Kalau udah saya lirik-lirik kumisnya ini ini kumis-kumis Timur Tengah, kalau nggak Iran ini paling ini Arab Saudi apa gitu. Perhatikan. Kulihat apa di tangannya. Biasanya kan dibikin kardus itu, karton-karton itu digulung-gulung, baru nanti dilakban di sininya. Apa dibilang di sini? Saya lapar di sini. Ditulis nanti tuh. Nah pas dia masuk itu nanti kalau udah masuk semua orang, dia masuk belakangan. Setelah itu baru ditempelkan nanti. Itu langsung saya cabut. Ngapain kau? Kau masih muda, kerja kau. Get Arbeit do it. Saya gitu langsung. Kerja kamu. Ini negara maju, ini negara Jerman. Jangan kamu bikin kotor negara Jerman ini. Saya gituin. Gak ada yang berani sekarang di itu. Kalaupun ada yang meminta-minta pakai ada anjingnya seperti itu, teman-teman. Karena banyak juga di sini, teman-teman, orang cacat itu memelihara anjing, teman-teman. Jadi itulah dijadikan anaknya, anjing itulah sudah dilatih itu, teman-teman, untuk membawa dia kemana-mana. Ya, jadi anjing itu sangat bermanfaat. Itu bukan anjing itu nggak haram. Ya, jadi kalau yang muda-muda seperti itu, misalnya itu, ya mungkin dia suka banyak minum bir atau terlalu banyak ya poya-poya. Jadi dia nanti minta-minta dia apa itu, tapi hanya di kota aja.
Ya, hanya di kota aja, nggak semua di setiap perapatan seperti di Konoha sana, di kolong jembatan, di apa segala macam itu ada yang peminta. Nggak ada di sini seperti itu, teman-teman. Dan ada juga yang misalnya nih kayak saya bisa saya mengemis teman-teman ya di kota, tapi di kota dengan apa? Bernyanyi. Itu di sini halal, bukan haram. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kalian itu terlalu anti kalau merasa kalian itu mayoritas di sana di Konoha. Ya, jangan. Ya, saya tidak pernah menjelek-jelekkan Konoha, tapi yang saya jelek-jelekkan adalah korupsi, tusbol. Ya, manusia yang tidak manusiakan. Manusia yang dibikin seperti memperlakukan terhadap binatang. Itu yang saya tolak. Oh, nggak tahu di mana. Saya sudah bilang, sampai menjahitkan celana suamiku, sampai baju-bajunya itu, saya jahitkan di Konoha. Itu salah satu kontribusi saya, supaya euro itu bertolak sedikit ke Konoha. Ya, tukang jahitnya jadi ada pekerjaannya. Bukan seperti si Puki Makjang. Nggak akan ada 1 rupiah pun ke rekening saya ke sini masuk, nggak ada. Euro yang masuk ke sana. Ya itu lumrah. Itu masuk akal. Ya, tapi kalau kau sebagai orang Kristen ya mempermainkan kekristenan itu dengan cara menipu seperti itu, apakah kau itu tidak lebih berharga daripada binatang? Seperti apa sekarang? Ya, seperti apa sekarang ini kehidupan di Konoha itu? Seperti apa sekarang? Kalian sudah paham lah. Kenapa saya tahu banyak orang yang mengeluh? Itu Kristen atau orang lain? Semuanya. Ada Oten, ada Muslim. Saya tidak pernah membenci orang Islam, orang Buddha, orang apapun itu, tidak. Saya membenci ajarannya yang menyimpang dari norma-norma kehidupan. Itu yang saya berontak. Itu yang tidak saya paham.